Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku akan sharing tutorial food illustration. Kali ini kita akan membuat makaron matcha. Oke, kita akan langsung masuk ke aplikasi Medibang Paint versi Android. Kita sudah masuk ke kanvas Medibang Paint. Kemudian di sini kita akan membuat sketsa terlebih dahulu. Aku akan menggunakan line tool. Nah, kita bisa menggunakan zoom in, zoom out. Nah, di sini aku pakai brush pensil rock 2. Kita juga bisa menggunakan brush pen, sesuaikan dengan kenyamanan. Nah, kita posisinya seperti ini saja. Setelah ini kita ke menu layar, kemudian kita pilih titik 3. Kita ubah dulu ya namanya jadi sketsa. Nah, kemudian diduplikat. Setelah diduplikat, kita turunkan ke bawah seperti ini. Kemudian kita duplikat lagi. Cara pilih tools duplikatnya itu setelah kita klik menu layar, kemudian titik 3 yang di samping kanan sebelah bawah. Nah, kemudian kita duplikat lagi, kemudian kita pindahkan menggunakan move tool yang di atas ini, kita geserkan. Setelah itu kita hapus ya bagian-bagian sketsanya yang menyinggung bagian atas. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih kurang rapi ya samping-sampingnya. Bisa kita rapihkan lagi. Nah, nanti bisa kita hapus per layernya. Nanti kita bisa ratakan. Nah, kita bisa menggunakan eraser tool untuk menghapusnya. Tapi aku ini duplikat dulu ya untuk bagian paling bawahnya. Kemudian bisa disesuaikan menggunakan zoom in, zoom out. Nah, seperti ini. Terus aku hapus. Baru deh kita akan perbaiki untuk bagian pinggiran-pinggiran sketsanya ini. Diperbaiki supaya lebih rapi. Jadi mirip kayak burger ya lapisannya. Jadi mungkin sekilas kayak mirip, cuma dia rasanya manis ya makaron itu. Bukan burger tapi ya dia tuh kayak snack atau makanan manis. Nah, kayak gini. Nanti di tengahnya itu kita kasih warna yang lain. Nah, bagian sininya aku akan buat dia enggak lurus seperti ini, tapi kayak ada ini ya. Keriting-keriting gitu. Nah, kayak gini. Oke, selanjutnya yang bagian bawahnya juga kita buat. Oh, ini terlalu deket ya, terlalu dempet banget. Jadi aku hapus aja. Nah, bagian bawahnya seperti ini. Mohon maaf videonya terpotong. Jadi di sini aku sudah menyiapkan folder untuk mewarnai. Di dalam foldernya sudah ada layer. Nah, kita akan langsung mewarnainya. Kita pilih warnanya. Kita juga kita pakai brush pen, kemudian pakai tools yang ini ya, fill tools yang ini. Kita pilih yang oval, kemudian kita zoom in, zoom out supaya pas. Kita tambahkan layer di bawahnya. Kita pakai brush pen manual saja seperti ini supaya dapat
kayak keriting-keritingnya gitu ya, maksudnya nggak lurus gitu, seperti ini. Nah, jadi bagian atasnya kita pakai bukan move tool ya, fill tool. Nah, untuk bagian bawahnya kita masih pakai brush pen, cuman kita pakai warna yang ini ya, kayak coklat muda gitu. Ini kayak apa ya, isiannya gitu. Nah, seperti ini. Kita ikuti yang sketsanya. Oke, kita rapihkan lagi. Nah, kita buat layer yang bawahnya lagi. Kita kembali menggunakan warna hijau lagi. Jadi di sini ada lapisannya lagi berwarna hijau. Oke. Nah, seperti ini. Nah, terakhir yang bagian bawahnya aku akan duplikat yang dari layer paling atas, kita geser menggunakan move tool. Kemudian kita bisa gunakan zoom in zoom out untuk menyesuaikan sketsanya. Nah, seperti ini. Kita cek dulu, kita matikan layar sketsa. Kita rapihkan lagi. Ini kan masih belum rapih ya. Kita rapihkan lagi supaya lebih pas. Selanjutnya kita mulai shading ya. Kita mulai dari yang bagian bawah ini, tambahkan layer baru di clipping. Kemudian aku pakai oil pastel, ambil warna yang lebih gelap. Jangan lupa opacity-nya dikurangi. Di sini aku pakai dari 15% kita coba, 11 kita coba. Nah, seperti ini mulai kelihatan ya warna yang lebih gelapnya. Dan nanti aku akan bertahap menaikkan opacity-nya untuk bagian yang lebih gelapnya. Di sini masih menggunakan yang 11%, kemudian bisa dinaikkan juga jadi 15%. Bergantung warna gelap yang diambil ya tentunya. Nah, sekarang bagian bawahnya kita buat layer baru di clipping, kemudian kita tap-tapkan untuk bagian gelapnya. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai warna gelapnya, warna hijaunya ini lebih muda dari aku, mungkin bisa dinaikkan lagi opacity-nya. Nah, di sini aku menggunakan opacity 10 sampai belasan. Oke, bagian bawahnya juga aku tambahkan layer baru, kemudian di clipping. Nah, ini kan lapisannya beda-beda ya, lapisan setiap bagiannya ini. Jadi ditambahkan layer baru di atasnya, kemudian di clipping. Nah, seperti ini. Jadi kan kayak kelihatan ya lapisan-lapisannya. Nah, di tap-tapkan. Kemudian ke bagian atas dulu ya, tambahkan layer baru, kemudian di clipping. Nah, di sini aku akan turunkan opacity brushnya, tapi ukuran brushnya dinaikkan. Kemudian di tap-tapkan bagian atasnya ini. Nah, di tap-tapkan seperti ini. Oke, aku akan kurangi dulu opacity-nya jadi 5% supaya lebih ini ya, soft lagi. Jadi ngambil kayak teksturnya gitu ya. Tadi kan kita warna ini itu udah flat banget. Jadi pas kita shading ini sekalian ngasih kayak tekstur dari oil pastelnya ini. Kita ke bagian bawah dulu deh. Kita atur lagi ya, kayaknya kurang pas banget nih, terlalu kegedean bagian bawahnya. Bisa kita atur pakai zoom in zoom out. Nah, nggak terlalu melebar kayak tadi.
Nah, kita atur lagi bagian yang lainnya. Oke, kita kembali ke bagian atas. Kita lanjutkan untuk kasih bagian gelapnya. Kita tambahkan layer baru di clipping. Kemudian kita bisa tambahkan area terangnya seperti ini. Kita atur lagi opacity brushnya. Kalau kurang pas kita bisa andok saja, kemudian kita atur lagi. Apa ya, kita coba-coba aja yang pasnya seperti apa. Nah, oke. Kita ke bagian bawahnya lagi, buat layer baru di clipping. Kemudian kita opacity brushnya kecilkan. Nah, untuk kasih area terangnya di sini. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian kita ke bagian bawahnya lagi, tambahkan layer baru di clipping, kemudian kita tambahkan area terangnya. Jadi sekalian ya, mengambil warna terang kita tambahkan ke bagian yang lainnya. Sekarang yang bagian bawahnya. Nah, paling bawah kita balik lagi ke area gelapnya. Di sini kita bisa menambahkan warna yang lebih gelapnya. Di pas bagian pojok bawahnya ini kita bisa menaikkan opacity brushnya ini. Nah, seperti ini. Bagian bawahnya juga kita tambahkan lagi. Oke. Kita bisa kecilkan opacity-nya atau dinaikkan lagi ukuran brushnya supaya lebih kelihatan teksturnya ya. Kita naik lagi ke atas ke area gelapnya yang bagian sini seperti ini. Ditap-tapkan. Nah, untuk bagian pojoknya ini bisa kita kecilkan opacity bukan, yang dikecilkan itu ukuran brushnya maksudnya ya. Yang opacity-nya ini bisa dinaikkan atau diturunkan. Kalau misalnya kurang gelap bisa dinaikkan lagi supaya lebih kelihatan warna gelapnya. Oke, kita ke bagian sebelah sini. Jadi harus hafal ya urutan layer-layernya. Makin ke bawah dia makin bawah juga layernya. Tujuannya untuk memudahkan kita gitu ya, saat nanti ada koreksi atau revisi yang harus dilakukan, itu lebih mudah nantinya dibandingkan kita harus membuat gambar di satu layer, mewarnainya atau buat shadingnya itu ya. Nah, di sini kan kalau beda layer tiap bagiannya akan lebih terlihat gitu ya lapisan-lapisannya. Nah, tambahkan lagi. Kita ke bagian yang atas. Nah,
opacity-nya bisa dikurangi, ukuran brushnya bisa ditambah. Nah, supaya kelihatan teksturnya gitu. Oke. Oke, tambahkan juga area yang terangnya ya dilapisi lagi. Kemudian baru kita ke bagian tengahnya ya. Kita ambil warna gelapnya. Kita mulai dari opacity rendah untuk memberikan tekstur di area yang tengahnya ini. Kemudian opacity-nya dinaikkan, ukuran brushnya dikecilkan. Kemudian di tap-tap di bawah sini atau di bagian pojok-pojoknya. Nah, oke. Seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan layer baru di clipping. Kemudian kita bisa ambil warna yang lebih terangnya. Opacity-nya dikurangi. Seperti ini. Kalau misalnya terlalu terang bisa dikurangi opacity-nya. Nah, oke, kita lihat dulu apakah sudah pas. Kalau mau dikoreksi lagi boleh. Nah, untuk menyimpannya kita pilih yang ini, export PNG, pilih yang ini ya, PNG transparan. Bisa dilanjutkan untuk membuat piringnya atau diperbanyak makaronnya, seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa di save. Sekarang waktunya teman-teman untuk praktik. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.